Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Anak-anakku sekalian, serta Bapak Ibu pendamping dimanapun berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bersama saya Ibu Ismayanti akan membersamai anak-anakku sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun terlebih dahulu, ingat selalu biasakan diri untuk senantiasa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baik, kali ini kita akan masuk materi pembelajaran sejarah perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia, khusus untuk sub pokok bahasan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia melalui kerajaan-kerajaan Islam yang masuk di Nusantara. Nah, kemudian dalam menganalisis kerajaan-kerajaan Islam yang terbentuk di Nusantara, kita akan mempelajari bagaimana tahun berdirinya, kemudian siapa pendiri dari kerajaan tersebut, nah kemudian di mana lokasinya, dan bagaimana kejayaan dan kemundurannya. Apa yang menjadi faktor kemajuan serta kemunduran dari terbentuknya kerajaan di Nusantara. Nah, yang paling penting adalah apa bukti peninggalannya. Apa saja yang menjadi bukti peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang terbentuk dan berdiri di Nusantara. Nah, setelah kita mempelajari dasar-dasar daripada terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari tahun berdiri, siapa pendiri dan lokasinya, kemudian faktor kemajuan, serta menampilkan bukti-bukti peninggalan dari kerajaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis apa hikmah dan manfaat sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Apa manfaat bagi kita dalam mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya dalam mempelajari bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara terbentuk. Nah, baik, pada kesempatan kali ini ada 9 kerajaan Islam yang akan kita pelajari, yang akan kita angkat secara bersama bagaimana dasar-dasar daripada berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, khusus untuk materi kerajaan Islam di Nusantara, akan lebih diperdalam dalam pembelajaran atau mata pelajaran sejarah Indonesia, atau mungkin juga ada di sejarah peminatan yang anak-anakku sekalian pelajari di SMA kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini, kerajaan-kerajaan terbesar Islam di Nusantara yang akan kita pelajari adalah Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh dan Demak, Pajang, kemudian Mataram Islam, dan Kerajaan Cirebon, Banten. Nah, yang paling penting kita pelajari dan ketahui adalah Kerajaan Makassar. Bagaimana kerajaan di Makassar terbentuk dan pendirinya siapa, dan apa bukti-bukti dari adanya kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kemudian yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu. Nah, pada pembelajaran pendidikan agama Islam,
kita perkenalan bagaimana kerajaan tersebut berdiri, siapa pendirinya, dan yang paling penting adalah apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi kemajuan atau kejayaan daripada kerajaan itu sendiri, dan apa yang menjadi penyebab utama dari kemunduran kerajaan tersebut. Nah, yang paling penting adalah anak-anakku sekalian bisa mengetahui dan memahami bagaimana dan apa sebenarnya bukti-bukti peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang berdiri pada saat itu di Nusantara. Nah, kita bahas yang pertama ya, yaitu Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini didirikan pada tahun 1285, yaitu tepatnya pada abad ke-13 oleh Sultan Malik As-Saleh. Nah, terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lauk Somawe yang sekarang dikenal dengan pantai timur Aceh. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat gambar wajah dari Sultan Malik As-Saleh pada layar. Nah, dia terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lauk Somawe yang sekarang dikenal dengan pantai timur Aceh. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat pada peta kerajaan Samudra Pasai. Jadi dia berada di ujung Pulau Sumatera. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat posisi atau letak dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, posisi atau letak kerajaan Samudra Pasai inilah kemudian akan menyebar Islam. Nantinya akan sampai dan berlanjut di pinggir daripada Pulau Sumatera itu. Jadi dia berada di ujung Pulau Sumatera. Posisi dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, raja dari Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik As-Saleh. Beliau berkuasa pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Nah, kemudian setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya Sultan Muhammad atau dijuluki dengan Sultan Malik At-Tahir I. Beliau berkuasa pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh raja ketiga, Sultan Malik At-Tahir II, yaitu pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Nah, baik anak-anakku sekalian, apa yang menjadi faktor kejayaan berdirinya Samudra Pasai? Apa yang menjadi faktor kemajuan daripada Samudra Pasai? Yang pertama yaitu letak strategis di Selat Malaka. Jadi letak dari Samudra Pasai pada saat itu yaitu sangat strategis di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Nah, selain itu, hasil dagang, hasil ladanya yang meningkat dan kekayaan alam yang melimpah pada saat itu di kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor utama sehingga Samudra Pasai pada saat itu semakin maju dan berjaya. Nah, kemudian Samudra Pasai ini selalu meningkatkan hubungan dagang dengan Cina dan India. Nah, ini adalah faktor kemajuan atau kejayaan dari kerajaan Samudra Pasai. Namun, apa yang menjadi faktor kemunduran atau apa yang menjadi pemicu sehingga kerajaan Samudra Pasai pada saat itu bisa jatuh? Yang pertama karena tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahir. Jadi setelah kekuasaan ketiganya, raja pertama, kedua, ketiga itu tidak ada pengganti yang cakap setelahnya. Kemudian yang paling mendasar adalah terjadi perebutan kekuasaan secara internal di dalam. Nah, ada juga faktor dari luar, eksternal, yaitu serangan dari Majapahit pada tahun 1339, kemudian berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Apa maksudnya adalah dengan terbentuknya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis daripada kerajaan Samudra Pasai itu tadi, tentu para pedagang dan orang-orang akan beralih kepada tempat yang lebih strategis itu. Sehingga inilah yang menjadi faktor pendukung juga, faktor utama juga sehingga kerajaan Samudra Pasai pada saat itu bisa jatuh. Nah, ada juga serangan Portugis pada tahun 1522. Kemudian apa yang menjadi bukti peninggalan dari Samudra Pasai? Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat pada layar. Di sini ada gambar makam Sultan As-Saleh. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat salah satu bukti peninggalan dari Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa yang Islam masuk di Nusantara di Indonesia adalah pada abad ke-7. Salah satu buktinya adalah dengan adanya makam Sultan Malik As-Saleh di Pulau Sumatera pada saat itu. Jadi ini merupakan salah satu bukti peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, apalagi bukti yang selanjutnya? Kita bisa lihat kerajaan Samudra Pasai. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat gambar. Nah, ini bentuk kerajaan dari Samudra Pasai. Kemudian ada mata uang logam.
Nah, untuk mata uang logam dari Kerajaan Samudra Pasai, dia ada kemiripan seperti dengan mata uang logam Kerajaan Aceh. Namun ada terletak perbedaan dari segi ukiran atau gambar yang ada di permukaan mata uang logam tersebut. Nah, sebentar kita akan bandingkan, lihat bagaimana model dan bentuk dari mata uang Kerajaan Aceh. Nah, selanjutnya anakku sekalian bisa lihat ada banyak bentuk peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini juga ada pecahan keramik dan gerabah yang ditemukan warga di Kecamatan Samudra Pasai tersebut. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa kerajaan pada saat itu memang berjaya dengan beberapa peninggalan-peninggalannya. Jadi ada juga Kerajaan Samudra Pasai yang masih dapat dijumpai sampai sekarang, itu adalah kompleks makam Sultanah Nahrisyah. Dia letaknya di Kecamatan Samudra, kemudian Kabupaten Aceh Utara, yaitu Provinsi Aceh. Jadi ada banyak bukti peninggalan dari terbentuknya kerajaan-kerajaan, khususnya di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita melangkah di Kerajaan Aceh. Bagaimana dengan Kerajaan Aceh? Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1514 sampai 1528. Didirikan oleh Sultan Ibrahim, dikenal dengan Sultan Mugayyad Shah, Sumatera Utara. Nah, Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ya, jadi Sultan Iskandar Muda ini berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Ya, bisa dilihat pada layar gambar dari Sultan Iskandar Muda. Jadi Kerajaan Aceh ini mencapai kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ya, sekarang kita lihat, ini adalah potongan dari peta Pulau Sumatera. Bisa dilihat posisi Kerajaan Aceh. Ya, anak-anakku sekalian, posisi atau letak pada peta Kerajaan Aceh, dia berpusat di ujung daripada Pulau Sumatera tersebut. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat bagaimana perkembangan dan alur persebaran dari terbentuknya atau berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah, kemudian Raja Aceh yang pertama adalah Sultan Ibrahim, Sultan Mugayyad Shah, kemudian dilanjutkan dengan Sultan Iskandar Muda yang menjabat pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan raja ketiga yaitu Iskandar Thani. Nah, apa yang menyebabkan Kerajaan Aceh berjaya pada saat itu? Yaitu karena letak ibu kota Aceh sangat strategis di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, ke Cina, atau ke Jawa. Jadi pelabuhan Aceh ini memang memiliki persyaratan baik sebagai pelabuhan dagang. Sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor utama kejayaan dari Kerajaan Aceh. Nah, apa yang menyebabkan Kerajaan Aceh mundur atau jatuh? Salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh mengalami kemunduran adalah krisis kepemimpinan. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, Kesultanan Aceh mengalami konflik internal. Konflik tersebut terjadi hingga Sultan Mahmud Shah naik tahta pada tahun 1870. Ia memerintah hanya sebentar, yakni sampai 1874. Nah, berikut adalah salah satu bukti peninggalan Kerajaan Aceh. Silakan dilihat anak-anakku sekalian, dibandingkan Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Nah, di sebelah sana ada gambar Masjid Raya Baitur Rahman pada awalnya, pada awal berdiri. Begitulah gambaran pada zaman dahulu. Kemudian ini gambar Masjid Raya Baitur Rahman yang sudah berulang kali dilakukan renovasi dan sudah sangat luar biasa indahnya pemandangan di Masjid Raya Baitur Rahman. Ini adalah gambaran dari salah satu bukti peninggalan Kerajaan Aceh pada saat itu. Nah, kemudian ada lagi bukti peninggalan yang dinamakan Taman Sari Gunungan. Jadi situs yang sangat bersejarah ini dinamakan juga Taman Gairah yang di tengahnya mengalir air sungai. Jadi taman ini digunakan untuk tempat bersenang-senang permaisuri sultan pada saat itu. Nah, Taman Sari ini sangat indah, di dalamnya ada air. Nah, ini merupakan salah satu bukti juga bahwa memang pada saat itu Kerajaan Aceh pernah berjaya. Nah, kemudian ada juga yang namanya Benteng Indraparta. Benteng ini pada awalnya digunakan sebagai bangunan pertahanan. Jadi di sana anakku sekalian bisa lihat ada seperti gua kecil ya. Kemudian ada lubangnya, ini merupakan salah satu bentuk peninggalan
yang dulunya digunakan sebagai bangunan pertahanan pada saat ada penyerangan musuh yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Nah, anak-anakku sekalian, ada juga bukti peninggalan Aceh. Di sini ada makam Sultan Iskandar Muda. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa Sultan Iskandar Muda adalah raja yang menjabat sehingga kejayaan kerajaan Aceh pada saat itu sangat berjaya dan sangat maju. Nah, ini gambaran makam Sultan Iskandar Muda. Dari luar, dari gerbangnya kita sudah lihat dan saksikan, nampaknya sangat megah. Dari gerbang, dari luar, kemudian ada gambar dari dalam. Ini diambil di salah satu sisi, kemudian terlihat sangat mewah, megah. Salah satu bukti peninggalan kerajaan Aceh pada saat itu, yaitu makam dari Sultan atau Raja Iskandar Muda. Nah, kemudian ada meriam Kesultanan Aceh. Jadi sebenarnya terdapat 3 meriam yang ditemukan. Dia ditemukan di Desa Arongan, Kabupaten Aceh Barat. Nah, meriam ini juga termasuk salah satu bukti yang diduga ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ya. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat, ini salah satu bentuk mata uang logam Aceh. Ya, bisa dilihat. Nah, ada kemiripan dengan mata uang dari Samudra Pasai. Dia hanya terletak perbedaan di ukiran. Jadi dari bahan, warna, hanya terletak perbedaan di ukiran pada permukaan mata uang logam Aceh. Jadi ada kemiripan, hanya terletak perbedaan di permukaannya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita melangkah ke Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1500 oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah ini mendirikan Kerajaan Demak, namun dalam menghadapi Portugis, armada Demak justru dipimpin oleh Patih Yunus, yaitu putra Raden Patah sendiri. Terletak di daerah Jawa Tengah. Ya, kita bisa lihat anak-anakku sekalian, posisi atau letak dari Kerajaan Demak. Nah, di sini dari Pulau Sumatera, kita bisa lihat posisi dari Kerajaan Demak dan akan menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya. Ya, begitu posisi atau gambar dari Kerajaan Demak yang terbentuk atau berdiri di Nusantara. Nah, untuk raja-raja dari Demak, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak, namun kemudian dilanjutkan oleh Patih Yunus atau putra dari Raden Patah sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggana. Nah, di sini terjadi pertikaian antara Pangeran Sekarseda Inglepen, adik Trenggana sendiri, dengan Pangeran Prawoto, putra atau anak dari Trenggana. Nah, Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekarseda Inglepen. Nah, Pangeran Prawoto ini justru dibunuh oleh Arya Penangsang. Siapa Arya Penangsang? Adalah putra atau anak dari Pangeran Sekarseda Inglepen. Nah, selanjutnya Arya Penangsang ini dibunuh oleh Jakatingkir atau Adi Wijaya. Jadi memang pada saat itu urutan atau proses pergantian dari Raja-Raja Demak dari Sultan Trenggana itu sudah terjadi pertikaian. Jadi terjadi pertikaian sendiri antara adik Trenggana dengan anak Trenggana. Nah, ini adalah salah satu bukti dari Kerajaan Demak yang anak-anakku sekalian bisa lihat, yaitu ada Masjid Agung. Nah, kita lihat tampak dari dekat Masjid Agung. Kemudian ada makam Sunan Kalijaga. Ya, dia letaknya di Jalan Raden Sahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Nah, ini gambaran dari luar. Di sebelah sana ada gambaran dari luar, terlihat dengan pagarnya. Kemudian kita lihat anak-anakku sekalian, gambar dari dalam secara keseluruhan, terlihat megah dan sangat besar makam dari Sunan Kalijaga. Ini merupakan salah satu bukti dari adanya kerajaan pada saat itu. Nah, kemudian berjumlah 9 orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana proses dan perkembangan masuknya Islam di Nusantara, yang tentunya ketika berbicara dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, tentu akan berbicara dengan Wali Songo, yaitu 9 orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, baik, apa yang menjadi faktor kejayaan dari Kerajaan Demak? Salah satu faktor penyebab kemajuan Kerajaan Demak adalah wilayahnya juga yang memiliki potensi sumber daya alam, juga berada di jalur perdagangan internasional. Nah, kemudian yang menyebabkan Kerajaan Demak mundur karena tidak ada pengganti setelah Sultan Trenggana. Jadi setelah pemerintahan Sultan Trenggana,
Terjadi pertikaian di situ, pertikaian dalam perebutan kekuasaan. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama kemunduran dari kerajaan Demak. Kemudian pusat pemerintahannya pindah ke Pajang. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kerajaan Pajang terbentuk, didirikan pada tahun 1568. Ya, dengan selesainya berakhirnya tadi kerajaan Demak yang disebabkan karena pertikaian dalam perebutan kekuasaan. Nah, salah satu faktornya adalah karena memang pusat pemerintahan pada saat itu berpindah ke Pajang. Ini didirikan pada tahun 1568 sampai 1587 oleh Adiwijaya atau biasa dijuluki dengan Jakatingkir. Terletak di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta. Nah, dia tepatnya di Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Ya, bisa dilihat pada layar. Inilah gambaran foto dari Adiwijaya atau Jakatingkir yang merupakan pendiri dari kerajaan Pajang. Nah, ini letak dari kerajaan Pajang. Posisinya dia berdekatan dengan Mataram. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat pada layar di mana letak terbentuknya atau pusat terbentuknya kerajaan Islam di Nusantara untuk kerajaan Pajang. Ya, baik, ini adalah salah satu bukti kerajaan Pajang, yaitu Bandar Kabanaran dan Pasar Laweyan. Ya, bisa dilihat pada gambar Bandar Kabanaran ini terlihat seperti jalur, kemudian sungai-sungai kecil. Ini adalah salah satu jalur pusat perdagangan. Nah, kemudian yang kedua ada Pasar Laweyan, juga merupakan salah satu pusat perdagangan di situ dan merupakan salah satu tempat persebaran Islam. Nah, kemudian ada makam Joko Tingkir. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat gambarnya. Ini gambar dari makam Joko Tingkir. Kemudian ada juga Masjid Laweyan. Nah, ini semua adalah salah satu bentuk peninggalan, bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Pajang pada saat itu. Nah, kita lihat ada batik Laweyan. Nah, batik Laweyan, anak mungkin pernah melihat corak-corak seperti ini. Itu adalah salah satu bentuk dari batik Laweyan yang mungkin masih ada sampai saat ini, dibudayakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian makam bangsawan. Nah, di Pajang ada memang salah satu khusus makam khusus untuk orang-orang bangsawan. Ini gambar bentuk dari makam bangsawan. Anak-anakku sekalian bisa lihat bentuk dan model dari makam bangsawan dari luar. Nah, jadi ini adalah beberapa bukti peninggalan dari kerajaan Pajang pada saat itu. Nah, baik, bagaimana faktor kejayaan Pajang? Apa yang membuat kerajaan Pajang berjaya dan maju pada saat itu? Yang pertama, sistem pemerintahannya memang sudah diatur dengan jelas. Nah, ini yang bagus nih kerajaan Pajang, karena memang dia pemerintahannya sudah teratur, sudah jelas, dan raja sebagai pemimpin kerajaan tersebut itu bagus. Kemudian persenjataan dan alat perkembangan perang itu sudah bagus pada saat itu. Jadi memang pada saat itu kerajaan Pajang lah yang memiliki persenjataan dan alat perlengkapan perang yang baik, yang bagus. Kemudian pemimpin pada saat itu adalah termasuk orang-orang yang hebat dan sangat bijaksana. Nah, apa kemudian yang menjadi faktor kemunduran? Kemunduran kerajaan Pajang terjadi setelah kematian Jakatingkir. Penggantinya adalah Pangeran Banawa. Penggantinya Pangeran Banawa bukanlah seorang pemimpin yang handal pada saat itu. Tak lama setelah Pangeran Banawa berkuasa, salah seorang bangsawan yang bernama Aryo Panggiri justru melakukan pemberontakan balik pada saat itu. Jadi itulah yang menjadi pemicu kemunduran kerajaan Pajang. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita melanjutkan di kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, didirikan pada abad ke-16 sampai 18 Masehi, terletak di Pulau Jawa. Jadi kerajaan ini mencapai puncak kejayaan nanti diperintah oleh Sultan Agung yang menjabat atau berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Bisa dilihat pada layar fotonya. Nah, letaknya kerajaan Mataram, ya anak-anakku sekalian bisa dilihat, ini adalah salah satu potongan peta dari Sumatera, kembali Ibu tampilkan. Nah, terlihat berdekatan. Jadi memang kerajaan Mataram terbentuk itu di sebelah sini, kemudian ada terlihat Pajang ya, kemudian di sebelah sini terlihat Cirebon, Banten yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Di sini letak kerajaan Mataram, ya yang tadinya Pajang di sebelah sini. Letak
Kerajaan Mataram. Ya, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya bukti-bukti peninggalan Kerajaan Mataram. Nah, ada Keraton Kesultanan Yogyakarta. Kita bisa lihat gambar dari Keraton Kesultanan Yogyakarta. Kemudian ada lagi bukti yaitu Masjid Al-Fatih. Nah, Masjid Al-Fatih ini digunakan atau dipakai namanya di Sulawesi Selatan, dia masjid di Bulukumba kalau tidak salah, yang nampak dari luar miniatur Ka'bah. Ya, Masjid Al-Fatih merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Kemudian ada Masjid Fatok Negara Sultoni Ploso Kuning. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambar ini beberapa bukti peninggalan dari Kerajaan Mataram. Kemudian ada lagi Taman Sari. Ya, jadi sebenarnya ada banyak peninggalan-peninggalan dari beberapa kerajaan. Jadi kita hanya menampilkan yang terbesar, yang paling Keraton Kesultanan Yogyakarta, Masjid Al-Fatih, dan ada banyak lagi. Nah, bagaimana dengan faktor kejayaan Mataram Islam? Yaitu pada saat pemerintahan Sultan Agung memiliki armada militer yang sangat kuat. Nah, pada saat itu dimiliki juga lumbung pangan yang sangat besar, dan salah satu faktor kejayaan dari Mataram Islam adalah jaringan perdagangannya yang luas. Meskipun sebenarnya kerajaan Mataram tersebut berada di daerah pedalaman. Jadi meskipun dia berada di daerah pedalaman, karena memang jaringan perdagangan pada saat itu semakin berjalan, nah kerajaan Mataram inilah yang berdampak dalam kejayaan terbentuknya kerajaan Islam di Nusantara. Namun apa yang menjadi kerajaan Mataram Islam mundur? Nah, kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Amangkurat I. Jadi setelah Sultan Agung wafat, pada masa kejayaan atau kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda, dikarenakan kedekatan Amangkurat I dengan VOC. Jadi Belanda berhasil memecah belah Mataram Islam, yaitu tepatnya pada tahun 1755. Nah, sehingga terbentuk perjanjian Giyanti saat itu ya, disetujui bersama. Nah, kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian. Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta, sehingga Mataram Islam mengalami kemunduran pada saat itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut untuk Kerajaan Cirebon. Jadi Kerajaan Cirebon ini didirikan oleh Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Nah, didirikan oleh Raden Walang Sungsang, tetapi rajanya yang memimpin pada saat itu adalah Syarif Hidayatullah atau dijuluki dengan Sunan Gunung Jati. Ya, beliau berkuasa pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Jadi dia terletak di pantai utara Jawa. Jadi perbatasannya berada di pantai utara Jawa. Ya, bisa dilihat anak-anakku sekalian kembali posisi Cirebon. Nah, tadi ada Mataram posisinya, kemudian Pajang. Nah, kita lihat posisi Cirebon, pusat Kesultanan Cirebon, kerajaan. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambar, pada layar, posisi atau letak dari kerajaan Cirebon, bagaimana posisinya dari Mataram, dan bagaimana posisi Cirebon dari Pajang. Ya, baik selanjutnya. Adapun bukti peninggalan dari Raja Cirebon, yaitu Masjid Agung, yang diistilahkan dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi dia letaknya di kota Cirebon dan didirikan pada tahun 1840 Masehi. Ya, bisa dilihat dari gerbangnya, luar biasa megah dengan warna merah, ada kuning di pintu gerbang Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian ada juga Keraton Kesepuhan Cirebon. Ya, dilihat dari luar tampaknya memang sudah kelihatan klasik dan luar biasa besar. Ada tulisan Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, kemudian makam Sunan Gunung Jati. Wah, kita lihat dari gambar gerbang atau pintunya saja sudah luar biasa mewahnya, sudah luar biasa megah dari makam Sunan Gunung Jati. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana bagian dalam dan kondisi-kondisi luar biasa dari makam Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian Keraton Kanoman. Nah, ada juga yang namanya Keraton Kanoman. Nah, ini beberapa bukti peninggalan dari Raja Cirebon pada saat itu. Ya, kemudian faktor kejayaan Cirebon, dia adalah pendidikan. Jadi salah satu faktor kemajuan daripada kerajaan Cirebon adalah pendidikan. Pendidikan keagamaan di Cirebon itu terus berkembang.
Jadi pada abad ke-17 dan ke-18 di keraton-keraton Cirebon tadi itu berkembang kegiatan-kegiatan sastra. Yang kegiatan sastra itu justru memberikan perhatian bagi orang-orang. Jadi orang-orang sangat memikat perhatian dengan kegiatan-kegiatan sastra yang dilakukan di keraton-keraton Cirebon pada saat itu. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor kemundurannya? Adanya perpecahan dan perebutan kekuasaan di Kesultanan Cirebon, sehingga terpecah menjadi beberapa kesultanan, serta adanya campur tangan VOC dalam permasalahan internal kerajaan. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor utama dari kemunduran berbagai beberapa kerajaan, bukan hanya kerajaan Cirebon, tetapi beberapa kerajaan yang runtuh dan mundur disebabkan karena ada campur tangan VOC pada saat itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan raja dari kerajaan tadi. Nah, raja pertama dari Kerajaan Banten ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Anak-anakku sekalian bisa lihat pada layar gambar dari Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Nah, letak di Pulau Jawa, Tanah Sunda, Provinsi Banten. Ya, kembali kita lihat di peta letak dari Kerajaan Banten. Nah, dia berada di sudut daripada Pulau Sumatera itu. Jadi kembali kita lihat yang dari Pajang, Mataram, kemudian tadi Cirebon. Nah, Banten posisinya berada di sudut letak kerajaan-kerajaan di Nusantara pada saat itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan melihat bukti peninggalan dari Kerajaan Banten. Nah, di sini ada Masjid Agung Banten. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat tampilan dari Masjid Agung Banten. Terlihat dengan menara yang sangat tinggi. Kemudian ada Danau Tasikardi. Nah, Danau Tasikardi ini adalah danau yang diberikan untuk ibunda daripada raja pada saat itu. Jadi Danau Tasikardi ini adalah pemberian untuk ibundanya. Kemudian ada Meriam Ki Amuk. Jadi Meriam Ki Amuk juga salah satu bukti peninggalan Raja Banten. Kemudian ada Keraton Surosoan. Ya, pada abad ke-17 didirikan dan dibentuk Keraton Surosoan. Nah, inilah bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Banten. Nah, apa yang menjadi faktor kejayaan dari Kerajaan Banten? Salah satu faktor kemajuannya dari Kesultanan Banten adalah posisinya juga yang sangat strategis, yaitu berada di ujung Pulau Jawa tadi, ya, di Pulau Jawa tadi ujungnya Ibu sudah gambarkan, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Jadi ibu kota Kesultanan Banten adalah Sorosowan, Banten Lama, yaitu kota Serang. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor kemunduran? Ya, kembali adanya adu domba atau campur tangan dari VOC dalam permasalahan internal kerajaan. Jadi VOC mengadu domba politik. Adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Jadi siasat VOC berhasil, sehingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya sendiri. Nah, ini adalah faktor kemunduran Banten. Nah, anak-anakku sekalian, inilah yang paling penting untuk diperhatikan dan dipelajari, bagaimana dengan Kerajaan Makassar. Jadi Kerajaan Makassar itu sebenarnya didirikan oleh Tumanurung Bainia pada awal abad ke-14. Adapun raja pertama dari Kerajaan Makassar adalah Sultan Alauddin. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat pada layar, inilah gambar dari Sultan Alauddin. Sultan Alauddin saya pikir tidak asing lagi bagi anak-anakku sekalian, khususnya mungkin yang tinggal di daerah Kota Makassar. Nama Sultan Alauddin bagi kita sangat familiar dan tidak asing lagi. Beliau berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Jadi nama asli sebenarnya dari Sultan Alauddin adalah Karaeng Matoaya Tumena Ngari Agamanna. Ya, itu adalah nama asli dari Sultan Alauddin, terletak di Goa. Nah, bagaimana dengan Kerajaan Makassar? Terbentuknya Kerajaan Makassar. Kerajaan ini sebenarnya merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan yang sama, yaitu Kerajaan Goa, didirikan oleh Tumanurung Bainia pada awal abad ke-14 dan pada abad ke-15. Jadi kerajaan ini terbelah menjadi dua sebenarnya, yaitu Kerajaan Goa dan Tallo. Kemudian disatukan dengan membentuk Kerajaan Makassar.
pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanre karena itu Pak Risi Kalonna Goa dan Tallo bersatu dengan saat itu disebut sebagai Kerajaan Goa Tallo atau Makassar. Jadi Kerajaan Makassar ini sebenarnya adalah pembentukan dari gabungan atau bersatunya dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo. Nah, kemudian pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Tallo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Jadi nanti pada abad ke-16, Kerajaan Goa Tallo atau Makassar tadi itu masuk Islam. Nah, Raja Kesultanan Goa Tallo pertama yang memeluk Islam ya adalah Imangarangi Daiman Rabia. Nah, ini mungkin anak sekalian sudah pelajari di sejarah Indonesia. Tahun 1593 sampai 1639, nah Raja Kesultanan Goa Tallo pertama memeluk Islam dengan gelar Sultan Alauddin I. Jadi Kesultanan Goa Tallo ini mencapai kejayaan di mana? Dia mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Jadi pendiri dari Kerajaan Goa Tallo atau Makassar adalah Sultan Alauddin, tetapi nanti mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, anak-anakku sekalian mungkin pernah mendengar julukan dari Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Nah, di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin ini, ayam jantan dari timur ini, kerajaan dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Jadi Sultan Hasanuddin ini juga memimpin perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar. Sultan Hasanuddin inilah yang berperang melawani Belanda atau VOC. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin kemudian memimpin peperangan melawan VOC di daerah Maluku dan berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda. Jadi menyadari kedudukannya yang semakin terdesak ya, Belanda pada saat itu berupaya mengakhiri peperangan dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Inilah siasat atau strategi yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu, yaitu melakukan adu domba, melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Bagaimana proses yang dilakukan oleh VOC atau Belanda? Siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda berhasil hingga Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk bersama-sama menghancurkan Makassar. Jadi setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Jadi 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Amir Hamzah. Ya, jadi Sultan Hasanuddin kemudian memberikan kekuasaannya kepada Sultan Amir Hamzah. Jadi perjanjian Bongaya ini sebenarnya menjadi awal runtuhnya, awal kemunduran Kerajaan Goa Tallo. Dengan adanya perjanjian itu, karena kekalahan Makassar, adanya persekutuan antara VOC dengan Kerajaan Bone, yaitu Arapalaka, ini adalah awal kemunduran dari Kerajaan Goa Tallo atau Kerajaan Makassar. Nah, kemudian kita lihat letak Kerajaan Makassar. Jadi peta kekuasaan Kerajaan Makassar, Goa dan Tallo, anak-anakku sekalian bisa lihat. Nah, ini mungkin hal yang penting bagi kita untuk mengetahui karena kita berada di daerah ini. Jadi kita lihat posisi Goa Tallo berada di bagian bawah peta Sulawesi, kemudian Bone, Sopeng dengan letaknya bisa anak-anakku sekalian lihat. Nah, baik. Selanjutnya kita lihat Benteng Rotterdam sebagai salah satu bentuk peninggalan dari Kerajaan Makassar. Nah, ini adalah hal-hal yang anak-anakku sekalian perlu pahami dan ketahui bahwa di sekitar kita ada beberapa peninggalan-peninggalan kerajaan yang tentunya kita harus tahu bersama. Benteng Rotterdam, ya mungkin anak-anakku sekalian pernah berkunjung ke sana atau sering lewat. Nah, posisinya di sekitar Pantai Losari, ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga ada salah satu bukti Benteng Sombaupu. Kemudian ada makam Raja Goa di Syekh Yusuf. Nah, dia berdekatan juga dengan Masjid Katangka. Ya, kita bisa lihat. Nah, mungkin ada yang menyadari wah ternyata Masjid Katangka yang selalu saya lewati, selalu saya lihat adalah salah satu bentuk peninggalan bersejarah daripada Kerajaan Makassar atau Kerajaan Goa Tallo. Nah, kemudian ada Balak Lompoa. Nah, Balak Lompoa juga ini tidak asing lagi bagi kita. Letaknya di Goa. Ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini juga tidak asing bagi anak-anakku sekalian yang tinggal di daerah Makassar, Goa. Nah, itu adalah salah satu bentuk peninggalan dari Kerajaan Goa. Nah, kemudian bagaimana faktor kemajuan dan kemunduran dari Kerajaan Goa?
Jadi faktor kemajuannya adalah karena letak strategis untuk perdagangan di tengah jalur perdagangan nasional. Nah, kemudian ada juga jatuhnya Malaka ke Portugis, menyebabkan banyak pedagang mencari tempat berdagang yang belum dikuasai oleh bangsa asing. Namun kemudian yang menjadi penyebab kemunduran dari kerajaan Makassar, yaitu runtuhnya Kesultanan Makassar dikarenakan karena konflik berkepanjangan dengan Belanda, serta adu domba di antara masyarakat lokal. Jadi VOC datang kemudian mengadu domba antara kerajaan Makassar dengan kerajaan Bone. Itulah salah satu faktor utama, awal utama dari kemunduran kerajaan Makassar. Nah, baik anak-anakku sekalian, yang terakhir yang akan kita bahas adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan kerajaan yang bersatu, didirikan di Maluku oleh Paap Mashur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Jadi memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum. Jadi nanti warga dan masyarakatnya didirikan pada tahun 1257, namun baru masuk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum pada tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Letaknya di Maluku. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babullah. Anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambar. Inilah gambar dari Sultan Babullah. Nah, kemudian kerajaan Tidore didirikan pada tahun 1081 di Maluku oleh Syekh Jati atau Muhammad Nakil. Nah, agama Islam justru baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan pada abad ke-18 di periode kekuasaan Sultan Nuku. Nah, bisa lihat anak-anakku sekalian gambar foto dari Sultan Nuku pada layar. Nah, beliau menjabat pada tahun 1797 sampai 1805 Masehi. Nama aslinya adalah Muhammad Amiruddin, dijuluki sebagai Sultan Nuku. Nah, ini posisi letak kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, baik anak-anakku sekalian, bagaimana dengan bukti peninggalan Raja Ternate? Ada Masjid Sultan Ternate, ya bisa dilihat gambarnya, dari gambar sudah terlihat sangat klasik. Kemudian ada gambar Keraton Kesultanan Ternate. Nah, ini juga Keraton Kesultanan Ternate sangat terkenal sampai saat ini. Bahkan kerajaan Ternate masih kita dengarkan dan masih ada saat ini, Benteng Toluko. Nah, ini juga salah satu bentuk peninggalan dari Raja Ternate. Jadi ada masjidnya, keratonnya, kemudian Benteng Toluko. Nah, kemudian untuk kejayaan Ternate, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu letak geografis kerajaan Ternate yang sangat strategis, yaitu berada di Kepulauan Maluku, yang pada saat itu, ketika itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Selain itu, kerajaan Ternate juga kaya akan rempah-rempahnya. Jadi selain menjadi jalur perdagangan rempah, memang pada saat kerajaan Ternate itu terkenal dengan penghasil rempah pada saat itu. Kemudian faktor kemunduran kerajaan Ternate diantaranya adalah tidak ada penguasa yang cakap setelah sepeninggal Sultan Babullah. Nah, ini bukti peninggalan dari Raja Tidore. Ada Kadatoki, kemudian Benteng Torre dan Tahula. Ya, kita lihat bentuknya ada sedikit persamaan dengan bentuk bangunan dari kerajaan Ternate, karena memang kerajaan Ternate dan Tidore adalah sebuah kerajaan yang bersatu pada saat itu. Kemudian ada istana kerajaan Tidore. Nah, baik, faktor kejayaan Tidore pada saat itu adalah rukun. Jadi kerukunan dari warga dan masyarakatnya terbentuk pada saat itu dan suka bergotong royong. Kemudian kemajuan ekonomi karena penjual rempah-rempah. Jadi salah satu faktor yang menjadi kemajuan atau kejayaannya karena faktor ekonominya penjual rempah-rempah di Tidore. Nah, kemudian faktor kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba juga dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing. Jadi faktor kemunduran daripada kedua kerajaan ini karena ada adu domba dari bangsa asing Spanyol dan Portugis, diadu domba antara Ternate dan Tidore. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah hikmah dari adanya sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Apa sebenarnya manfaat yang kita dapat ambil setelah mempelajari materi ini? Yang pertama, semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang hak. Nah, ini yang paling penting buat kita yakini anak-anakku sekalian. Agama Islam adalah agama yang benar. Nah, kemudian yang kedua, memahami bahwa hidup beragama harus saling toleransi satu sama lain. Dengan adanya berbagai perbedaan,
termasuk mungkin pada saat pemilihan kekuasaan, pemilihan pemerintah dan pemimpin, kita harus mengakui dan menyadari bahwa kita itu terdiri dari beberapa perbedaan. Jadi harus terus saling toleransi satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai kekayaan, keyakinan masing-masing tanpa saling menyalahkan. Jadi kita harus menghargai keyakinan kita masing-masing. Mohon maaf. Kemudian yang keempat, menambah pengetahuan tentang sejarah kerajaan Islam. Jadi dengan mempelajari materi ini tentu kita akan menambah pengetahuan kita. Bagaimana bukti-bukti peninggalannya, kita sudah melihat masjidnya, perbedaan masjid dari berbagai kerajaan. Kita juga bisa mengetahui raja-raja siapa yang menjabat pada saat itu. Nah, kemudian menjadi pelajaran untuk generasi berikutnya. Nah, ini yang paling penting anak-anakku sekalian. Bagi kalian, bagi kita semua sebagai generasi bangsa, setelahnya tidak pernah akan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh raja-raja Islam pada zaman dahulu. Jadi apa yang kita ketahui, penyebab dari kemunduran berbagai macam kerajaan disebabkan karena pertikaian dan perselisihan. Itulah yang harus kita hindari dan tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh raja-raja Islam pada zaman dahulu. Nah, ini yang paling penting, memperluas cara berpikir yang mengharuskan kita berpikir kritis tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, termasuk masalah keagamaan, masalah-masalah ekonomi, politik. Kita harus berpikir kritis sehingga kita diundang untuk memperluas cara berpikir kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter, cerdas Ki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.